Jadi ini live Facebook, ntar upload di YouTube. Apa perbedaannya PWK dengan PE? PE yang sini dulu aja. PE yang 28. Iya, ini kan udah reamer kan. Nah, jadi gini, saudara-saudara. Ini namanya karbu PE. Semua pada tahu ini karbu PE. Ntar kasih lampu kali biar. Iya, jelek. Nah, ini karbu PE. Tikus. Mainin. Ada kucing mainin tikus. Ini karbu PE, ini PWK. Ini bukan 28, PWK 30. Fake. Jadi yang asli itu PWK cuma ada 28, 33, 35, 38, 40, tapi realnya 41. Ya, kalau 41 deh, 41. Terus PWK juga ada yang power jet dan tidak power jet. PWK power jetnya ini apa namanya? Solenoid. Nggak begini, ini kan ada power jet gitu kan? Iya. Ini enggak, ini modifikasi aftermarket gitu. Kalau ini PE. Nah, perbedaan mendasar adalah umumnya nih ya, PWK itu bukan umumnya, PWK itu kalau dilihat scape-nya tuh nggak bulat gitu. Bulan sabit disebutnya, bulan sabit. Nah, efeknya bulan sabit adalah nafasnya jadi lebih cepat. Nah, oke. Kalau ini kan bulat nih. Karena dia bulat. Nih. Dia tabrakan dulu di sini. Angin datang dari sini, pantat sini kan? Sini, nabrak sini, bermuter ke sini. Gitu. Ini PWK rada susah bukanya pas ini, nggak bawa obeng. Jadi kalau PWK dari diameter scape-nya aja dia lebih pendek, lebih mini, ya, tuh, lebih mini. Otomatis nafasnya jadi lebih cepat. Nah, kalau scape kayak begini biasanya dipakai di di motor yang tidak terlalu besar cc-nya. Misalkan motor sport 150 cc pakai ini. Umumnya karbu yang scape-nya bulat. Nah, kenapa nggak motor yang gede nggak pakai karbu seperti ini? Karena biasanya motor yang gede karbunya perlu gede, otomatis dia perlu akselerasi yang lebih cepat. Maka mereka pakai scape kotak atau pakai scape semi kotak atau juga disebut bulan sabit. Gitu. Sorry dong. Itu scape bulan sabit. Nah, ini tuh karbu begini biasanya kalaupun dipakai nih yang 28 kayak gitu, itu dipakai motor kecil, cc kecil. SE gitu. Kayak itu ya, trail gitu ya. Trail. Dulu Ninja Air tahun di Thailand 9295. Bloknya masih 5 seri 15 enggak salah. 1527 apa 15 berapa ya? Mereka itu pakai PWK KR. KR kan Ninja Air. Iya. Nah, karena basicnya si Kawasaki Ninja itu KX, otomatis mereka pakai PWK. Cuma nggak lama umurnya, pendek, cuma 2 tahun produksi selesai. Loh kok bisa? Karena scape-nya itu bukan stainless waktu itu, galvanis. Dan karena galvanis lebih gampang terkikis, lebih cepat oblak ini. Kalau diginiin tuh kotak gitu. Saya pernah beli dulu. Saya cobain pasangin dan gak enak memang. Masih enak PWL, jauh banget. Nah, motornya cc-nya kecil, dikasih karbu kecil, akselerasi enak, cuma top speednya berantakan. Gitu. Jadi lah, kenapa sekarang ini jadi favorit di kalangan udah lama sih, bukan sekarang, dari 2009 favorit karena akselerasinya mudah gitu. Iya, tarikan bawahnya mudah.
Nah, kenapa saya saranin kalau Ninja itu PWK 30? Jadi gini nih. Kalau PWK 30 ini nafas atasnya itu sama kayak 28. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau PE 28 top speed 170 misalkan ya 170. Nah, kalau di PWK dia harus PWK 30. Untuk hasil yang sama, kurang lebih. Nah, kalau di versusin yang PE sudah rimmer kayak begini, ini rimmer manual, ini rimmer CNC pabrik, beda ya tuh ya, walaupun udah dipoles ya. Nah, ini udah pasti kalah top speed ya. Menang ini nih, menang ini. Kalau top speed ya. Kalau yang ini di rimmer lagi, saya sih belum pernah. Yang 30. PWK ya? Iya, kalau beli jadi yang udah 30, dia adanya 32 apa 33 gitu. Iya. Bodinya udah berubah. Jadi ke intake standar nggak masuk. Ininya udah terlalu besar. Gitu. Karena body untuk 33, 35 dan kawan-kawan pakai satu body dia. Cuma beda diameter doang. Gitu. So, tergantung pilihan. Kalau memang suka stop and go, ya akselerasi stop and go, PWK. Tapi kalau suka yang ala-ala apa sih? Top speed kayak road race gitu ya PE. Karena saya jarang banget ketemu yang juara gitu ya, ngomong kita bicara juara di Ninja 150 cc pakai PWK. Untuk spek karbu 2830 gitu ya. Untuk spek-spek itu. Mereka rata-rata pakai PE atau PWL. Nah, dan saya juga tidak menyarankan PWL. Ini kita nggak ada PWL, tapi PWL tuh dia ada jedakan di sini. Nah, jedakan di sini. Ini turbulensi. Makanya juga kalau di balapan Ninja liaran, kenapa PE disebut karbu racing? Karena pantatnya nih. Gitu pantatnya. Ini flow aliran trompetnya nih. Flow lebih bagus berarti daripada PWL ya? Lebih bagus, walaupun sama-sama 28, lebih bagus dia, lebih cepet. Lebih cepet. Kalau saya kenapa suka Keihin, model Keihin, karena jarumnya bisa gonta-ganti. Ini PJMJ, pilot jet, main jet, jarum, nozzle, head nozzle bisa pindah ke sini. Gitu. Jadi saling tukar. Jadi kalau nyeting-nyeting sangat mudah. Saya mau karakter ini, karakter itu gitu. Dan hati-hati teman-teman yang ngaku dengan PE asli Thailand. Jadi kalau di Thailand kan NSR produksinya nggak sampai 10.000. Kalau karbunya di mana-mana ada ya masih bertanya-tanya gitu. Ya saya bisa aja sih, maksudnya ini udah saya ganti cuknya ya. Saya beli yang udah ganti cuk PWK ya. Biar gampang. Ini udah dibeli sama Julian Tong, anaknya Dennis Motor. Dulu Dennis terkenal sekali. Aslinya kayak begini nih, cuk tarik. Gitu. Nah, sampai mana tadi? Hati-hati gitu, katanya kodenya ini asli gitu. Kode begini di asli gitu. Ya enggak juga sih. Apa juga bisa di-copy gitu. P-Force aja yang karbonnya bisa di-copy, apalagi cuma ketrikan-ketrikan begini gitu. Dengan begini. Yang membedakan bahan, ini kan KW semua nih. Yang membedakan KW bagus atau enggak sebenarnya bahan ininya. Iya. Balik karena nanti bensinnya berubah atau enggak. Warna hitam katanya bagus, warna ini enggak ngaruh. Ngaruhnya sih di satu presisinya. Presisi lubang-lubangnya di dalam ini kan lubang tuh ya. Kedua, material ininya. Mangkok terutama ya. Gitu. Jadi kalau misalkan bensin taruh di sini, misalkan ya. Suhunya dia 20 derajat. Karena materialnya berbeda, harusnya 20 derajat misalkan suhunya berbeda, ini jadi naik turun bisa jadi 23 bahkan 18 derajat. Makanya susah setting. Biasanya susah setting karena udah didiemin beberapa jam atau beberapa hari. Semalaman gitu ya. Susah setting pagi-pagi, susah nyala karena bukan PJMJ-nya salah, material ininya menampung bensin membuat suhu bensin berubah, otomatis hasilnya berubah. Karena bensin itu bukan masalah oktan aja.
Contoh, pernah pakai Pertamax turbo? Pernah. Rasanya gimana? Sama Pertamax biasa? Beda sih itu apa? Pertama dia suhu mesinnya lebih panas. Lebih panas kan? Iya, Pertamax biasa kan nggak begitu panas. Nah, kenapa Pertamax turbo oktannya tinggi kok jadi panas gitu? Karena ada namanya heat transfer, pembuangan panas. Pertamax turbo itu dirancang untuk mobil modern atau motor modern. Nah, kalau mobil dan motor modern kan injeksi. Di dalam motor injeksi itu dia punya termostat. Jadi kalau kepanasan, kipasnya nyala. Misalkan di atas 90 derajat kipas nyala. Speed berapa? Nah, ternyata kita udah sampai, kita diem nih. Udah sampai puncak nih. Sampai puncak, kipas berhenti sendiri otomatis. Sampai puncak, kita diemin sehari, kita nginep. Pagi-pagi susah nyala kan? Iya. Nah, termostatnya baca, wah ini 40 derajat di suhu mesinnya, di mesinnya. Dia mampet. Jadi termostat itu buka tutup. Rapet buka. Nah, untuk menentukan sirkulasi air. Supaya mesin jadi panas. Mesin jadi panas gampang nyala. Gitu. Jadi dia termostat tuh ya, pertama di mobil atau motor, kadang-kadang di mobil terutama dimatiin. Itu mobil dingin terus. Cocok buat narik angkot. Maksudnya kan panas terus, memang ekstrim. Tapi sejatinya dia itu nentuin debit air radiator plus kipas. Gitu. Kalau yang canggih dia masuk ke ECU. Jadi temperatur misalkan perlu dingin nih. Dia puternya bukanya lebih banyak. Nah, sirkulasi putar lebih cepat, kipas lebih cepat, ECU timingnya mundur, set, supaya nggak overheat. Udah canggih, kayak moge-moge modern lah ya bicara kayak gitu. Nah, baik lagi kalau di motor karbu, kenapa karbu ini bermasalah? Kan bahasa awamnya tergantung settingan gitu. Ya benar, tapi juga tergantung bahannya sih. Tergantung materialnya. Iya, saya pernah nih pencet lagi ya, kayak begini nih, saya beli modalnya waktu itu 275. Saya jual 3,5. Terus saya bandingin sama yang asli Thailand, asli Jepang, yang dusnya sama. Jadi cirinya tuh ya, karbunya dusnya sama. Dusnya bentuk begitu, itu pasti buatan itu. Nah gini nih, ini dus Indonesia ya. Coklatnya begini. Materialnya begini. Jadi kalau mau dibilang ini made in Thailand, made in Korea lah, made in apa Turki, kayak percuma. Karena bahan materialnya dusnya seperti ini. Setiap negara punya standarisasi dus berbeda-beda. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan mau digoblokin. Nah, digoblokin. Enak banget ya. Beli 3,5, modal dus 30.000, jual 1 juta. Wow, manggilnya bosku, yang mulia pangeran lah, besok udah nggak bosku lagi, Baginda, Sultan, rumah dalam gang, no offense. Begitu, ada pertanyaan, Bung Edu, Jadi yang cocok buat motor itu ya maunya yang mana? PE mungkin. PE. Yang Rimmer, jangan nggak Rimmer. Satu udah dibeli sama Julian. Ya, kedua apa namanya? Ya lebih ke top speed sih. Lebih enak ke top speed. Nah, itu pakai jarum kopi Sutco nih, kayak begini-begini nih. Ini modelnya macam-macam ya, maksudnya. Jadi sekalipun tulisannya JJH, sebenarnya mungkin pabriknya sama, tapi ininya beda nih. Dibedain dikit banget. Biar dia ada ciri khas, atau ininya saya pernah temuin nih. Diameter lubangnya 8. Cuma lubang ininya tuh beda nih. Dalamannya. Ya. Ya, nanti Edu coba. Tipsnya gini, pertama pasang semua nih. Oke, klipnya tengah. Abis itu nanti ganti ini aja nih. Terutama di top speednya, pas top end nih, ganti ininya aja. Mau pakai PWL, PE, lebih enak mana? Gitu. Jadi variabelnya banyak. Atau mau coba jarumnya
standar, ininya ganti gitu, atau ya bisa itu. Makanya malas kan nyeting karbu injeksi pakai laptop 20 menit selesai. Laptop dyno. Sebenarnya kalau kita nggak bicara dyno ya, sebenarnya nggak. Kalau menurut saya sih, kita nyeting motor injeksi nggak perlu dyno juga bisa. Paling bahaya kan sebenarnya kekeringan atau overheat ya. Karena motor modern itu kan ada kipas tadi itu ya. Geber-gebernya di tempat. Terus 15 menit. Atau ya geber-geber gitu, yang nggak usah kencang-kencang, mungkin setengah gas terus temperatur naik nggak? Kalau temperaturnya nggak naik berarti aman. Itu aja udah aman. Ya, kalau temperatur naik itu yang nggak aman. Nggak aman. Paling jelek ya kayak saya dulu kebasahan, jadi bawahnya di RPM 1000 sampai 1000-an gitu sampai 2000 itu kayak berbet kebasahan bensin gitu. Tapi kalau dikeringin waktu itu nggak enak sih, tetap nggak enak karena si injeksi pun kalau kita setting di misalkan ya kita setting di 3000 gitu 3000 ke 4000. Nah itu masih ngaruh kayak karbu 4000 ke 5000. Karena kan nyemprot walaupun bagus semprotannya, dia masih ada sisa. Buih-buihnya itu masih mikron, masih itu ngaruh. Jangan tertipu dengan wah kalau diinjeksi 3000 ke 4000 ya segitu. Enggak lah. Kayak semprotan aja kan. Semprot gitu kan. Kan injeksi itu kayak semprotan begini nih. Kayak semprotan Baygon. Iya, bukan. Kalau Kispray itu mirip karburator, buih-buihnya tebel kan. Tapi kalau misalkan injeksi tuh kayak Bifresh ya. Nah, kayak Bifresh. Nah, misalkan kita tekan sedikit terus kita tekan banyak. Pas kita tekan sedikit itu kan masih ada turun gitu loh. Belum kisap semua. Makanya di RPM 3 ke 4000 kita setting. 4000 ke 5000 kita mesti agak mikir di RPM 3 4000 tuh kayak gimana gitu. Kalau kebasahan banget masih ketarik dia. Belum sempurna. Ini saya mengurangi rokok dengan vape. Kecil banget vape-nya. Iya, biar gampang dibawa-bawa. Jadi kan bukan masalah hemat sih, masalah kesehatan nih. Yang ngurangin kayak berapa batang sehari kan, lama-lama beralih ke vape. Lama-lama ya kalau bisa sih nggak pakai apa-apa ya. Step by step. Tapi itulah yang susah. Kalau udah biasa ini kan rokok. Iya, karena rokok selain nikotin tuh dia punya rasa. Rasa tuh, rasa tuh yang bikin kangen gitu loh. Rasa bersama dia. Adiksi. Adiksi yang berbahaya adalah dalam pikiran, bukan dalam tubuh. Nggak brother. Saya belum mandi. Dijemput dia. Untuk ambil karbu. Ini power jet nih. Dia RPM 2/3 atau 3/4 gas lah, jangan RPM lah, 2/3/3. Dia mulai narik sini, set, narik sini. Narik baru semprot. Iya, jadi nariknya gini, set. Kecuali kita tahan gas terus, narik, masuk. Kalau gas buka tutup segini doang. Kalau repot, tutup aja, mampetin, udah selesai. Itu ngaruh ke settingan juga nggak sih kok? Ngaruh. Kalau pakai power jet, mencetnya kecil. Cuma ngeri. Pas nyeting di tempat ngeri. Kenapa? Karena belum nyemprot sempurna. Nyemprot sempurna pas lagi tekanan tinggi ketika motor jalan. Kan beda, geber di tempat sama jalan kan. Kalau di tempat tuh cuma segini nih. Kita gas full baru nyemprot. Pada kenyataannya pas di bawah jalan 3/4 gas lah, itu sebenarnya narik deh. Karena tekanannya, pressure-nya beda. Dan dia harus agak lama. Kalau kita tutup gas turun lagi. Nah itu orang ngeri nyeting menjetnya. Waduh. Ini jebol dong mesinnya kayak gitu.
saran saya sih ditutup. Kalau udah ngerti nyeting, udah itu pakai ini. Jadi PE. PE. Ini tutup yang ntar ya. Apanya? Tahu kan? Ini kan Ini. lubang osam. Osam ya? Mana ini nih? Yang mana? Oh, ini udah ditutup. Nah ini nanti dibakar aja biar bener-bener ngepres. Iya. Bener-bener ngepres, nggak boleh ada udara. Nanti jadi kering-kering gitu. Oh, nanti jadi ini ya apa? Settingannya jadi berubah-berubah ya, jadi kering ya? Jadi kalau kita ada kebocoran di karbu, ini sharing juga ya, kalau ada kebocoran karbu, di setting di tempat nggak apa-apa. Baik lagi pas lagi jalan, pressure-nya tinggi, udara tuh masuk, jadi atasnya kering, lalu kita berhenti, ya kan? Nyeting lagi, pas setting di tempat, gila basah banget. Pas di jalan kok kering enggak, nah itu masuk udara, masuk enggak, kecepatan tinggi kan? Nah, itu dia, mendingan ditutup. Karbu tuh mesti vakum, tanda artinya nggak boleh ada udara selain ya di sini, di samping-samping nggak boleh ada udara, di sini gitu nggak boleh ada udara. Nanti cuknya pakai begitu aja, cuknya. Jadi ciri-ciri motor kekeringan, ciri-ciri motor kekeringan, bukan kekeringan, ciri motor kering pilotnya pagi-pagi mesti cuk. Iya. Kan banyak nih orang mau ganti ini nih sharing ya. Coba dari sini deh. Nah, Koroni saya pengen PWK yang ada cuknya, masih ada nggak? Udah habis. Gitu. Nanti apa? Soalnya pakai cuk lebih lebih bagus. Ya nggak juga. Jadi kan kalau kita pakai motor standar Ninja nggak mau kan dicuk pagi-pagi. Biasanya pengennya langsung di engkol nyala kan? Iya. Itu kalau kita pakai cuk, otomatis pilot kita kecil biasanya, iya. Cenderung kecil. Karbu standar tuh PWL kalau pagi Cuk kan? Iya. Berarti nah kalau kita naikin pilot, dia nggak perlu cuk, dicuk lagi. Nah ya itu lebih baik sih. Ya aneh aja, cuk sebenarnya mereka pada nggak mau pakai, nggak mau fungsiin, tapi tetap pengen nempel kan aneh. Oke, ini sisa itu. Saya udah nggak jual lagi yang remote. Kalau nggak jual lagi kok? Karena suka nggak suka kalau dia CNC, dia toleransinya kecil nih, kayak begini, flow-nya udah bagus gitu, sudut-sudutnya udah oke. Kalau yang kayak begini, coba kasih lihat, tuh, mesti dipoles dulu, ntar geser berapa mili lah, ya mungkin mili atau gitu. Jadi beda. Jadi ntar settingan karbu A sama B saya nggak bisa tahu pilot jet sekian begini-gini, nggak bisa. Konsultasi lebih banyak. Jadi repot kalau buatan handmade, kecuali special case, misalkan khusus motor A, lagi bikin motor A, mau ininya nih nggak terlalu miring begini gitu ya, lain cerita. Beli terus trimmer sendiri, dan trimmer kayak begini tuh paling murah 150-200 ribu. Beli karbunya 275, mungkin sekarang 300 ya, 300. Terus trimmer 200 ribu, 500, jual 5,5, untung 50 ribu. Mendingan gue narik Grab. Ya nggak, Grab mobil. Iya. Ke Bogor udah dapat 80 ribu. Nggak perlu ngeyakinin konsumen dulu ya? Capek, ujung-ujungnya beli tempat lain lah. Ya hak mereka sih mau beli tempat lain atau enggak. Cuma ya gitu. Capek aja. Saya kan suka disangka sumber ini Doraemon. Untuk pengetahuan. Bukannya sombong, yang benar. Jadi itu aja. Iya. PWK. Ya enggak. Saya mau pesan PE enggak lah, PWK aja lah.
Lagi ini nih, temen lagi mau impor P-Force yang KW. Nah itu P-Force KW itu udah dicoba kok. Ya ngomongnya sih nggak enak ya, tapi kayaknya sebelum P-Force KW ini harganya murah, kayaknya dijual harga ori deh waktu itu. Karena saya mikir kayak waktu yang ya saya ini mungkin pikiran saya salah gitu ya. Aneh aja. Saya nggak bisa sebut pedagangnya atau siapa. Kok kayaknya beda gitu. P-Force yang gua tahu nggak begini kayaknya kayak gitu. Kayaknya sih gitu. Terus akhirnya ada pedagang besar hancurin harga. Kan nggak fair dong kalau lo bilang ini ori padahal palsu 2.400.000 gitu kan. Terus lu jual ya sekarang 500 sampai 700 rata-rata orang kan jual segitu gitu. Saya pikir kayaknya sih ini ada pedagang yang balas dendam ke pedagang lain, importir bukan pedagang ya. Digetok harganya langsung. Biar lu pada pusing gitu. Nah, teman saya ngomong ke saya ngetes ya kemarin intinya. Ya, intinya sih dia udah pesan mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kalau harganya sih nggak tahu ya, lebih murah harusnya, lebih murah. Tapi buat performanya belum tahu. Iya karena udah dijual yang mungkin ya, ini asumsi buruk saya gitu ya, pikiran buruk mungkin. Dulu udah dicobain dengan harga untuk yakin ini bagus apa enggak, kita jual harga mahal kan, sangkanya ori, nggak ada masalah. Pedagang kedua ngebom harga. Barangnya sama, harganya murah, tapi ngaku ini KW. Lebih fair pedagang kedua sih. Fairnya bukan masalah untung berapa, itu hak dia mau untung berapa, tapi dia bilang ini KW. Kalau dulu mungkin nggak ngaku ini KW. Mungkin ya. Pedagangnya siapa ya nggak tahu. Jangan nuduh kalau saya. Karena di atas langit masih banyak langit. Dan masih banyak orang pintar yang pura-pura bego. Nih Henry Pitts, rangka lu ambil Ajis. Ngana gimana sih? Nih Jis, tempat 39Z tuh udah kosong. Rangka lu ambil. Nggak ada yang nanya. Semua orang memperhatikan kita berbicara hari ini. Tadi sampai 18, sekarang 13 orang watching. Pagi-pagi yang ngomongin karbu motor ya. Jis, kapan bikin motor Jis? Ajis nih dia punya tempat makan nggak salah di apa? Di mana Jis? Blok M ya? Nasi Padang. Nanti kok Koroni makan nasi Padang gratis ya. Ajis manggil saya ini Cin. Halo Cin. Setan lah Jis. Udah lama gak ketemu dia? Berapa? 3 tahun. Kalau ketemu aku sering ya kok ya? Iya saya kesini. Ini suka bawa oleh-oleh nih. Kalau di Lampung nih. Tapi sekarang kerjanya di Jakarta jadi nggak. Kerja apa sekarang? Di ini di Bekasi. Bekasi. Naik motor? Naik motor tiap hari. Oh rumah di sini ya? Rumah di sini di Senen. Enggak. Habis berapa duit tuh? Apanya tuh? Ke Bekasi. Murah sih kalau pakai Beat. Kalau kita bicara Beat ya 20.000 lah 2 hari. Oh, Pertalite. murah. Beat karbu injeksi tuh. Injeksi. Tapi rollernya udah apa rumahnya udah kok kayak gitu deh. Gara-gara salah modifikasi. Oh, salah dimodif. Jadi waktu kemarin tuh ganti CVT, ganti ini apa? Beat lama punya. Oh. Terus Jadi kan CVT-nya merek ini lah, satu merek racing lah. Terus habis itu salah jadi pasangnya. Emang pas barunya enak itu dulu. langsung oblak. Nggak taunya udah kesini udah jalan berapa 2013 7 tahun oblak. Oh iya wajar. Karena kalau part racing tuh umurnya rata-rata yang ekstrim ya, kerja ekstrim kan kayak rumah CVT kerja ekstrim kayak gear apa gitu. Itu 3 sampai 5 tahun sih udah. 3 sampai 5 tahun. 5 tahun udah kamsia udah terima kasih lu bisa bertahan gitu. Untuk part racing ya. Kayak gini kan orang nanya nih, umurnya berapa lama kok? 5 tahun lah maksimal.
3 sampai 5 tahun. Ya orang pasti mungkin ngapain? Ya udah pakai aja ori. Simpel kan. Bersyukurlah dengan dengan performa original. Kalau gitu ori yang kayak begini nih Sutko, ya beli aja 2.400.000 sampai 7.5 juta. Nggak punya duit, ya udah curhat aja sama sosial media. Lebih terbuka sih sekarang orang spare part racing, KW, ori gitu ya. Nggak kayak dulu ya. Dulu digoblok-goblokin. Saya beli silencer DBS yang nggak mau sebut nama orangnya, tokonya gitu, orang cukup terkenal juga. KW, dia tahu itu KW. Modalnya tuh sekarang kalau nggak salah ya itu 230 sampai 2,5 silencer. Ini bicara 8 tahun lalu, berarti kan bisa setengahnya dong. Udah jual 4,5 loh saya. KW itu. Karena saya udah waktu itu paham kan, ini cirinya, detail-detailnya, paku ripetnya, apanya, penempatan, sampai tahu gitu. Bahannya, materialnya udah ngerti. Langsung sialan juga tuh orang. Pantasan langsung beli mobil setahun. Ya kalau untung misalkan nih ya, beli PWK 500.000, jual 2 juta happy ya. Tapi kalau misalkan ini KW dibilang ori, itu sih parah sih itu sih. Penipuan gitu. Ini ada yang nanya, kok udah ada P-Force yang kopi? Udah habis, tapi bisa pesan. Kalau P-Force 3 yang Ninja cuma ada P-Force 3 nih sampai hari ini, belum ada P-Force 4R kopinya. Itu bisa, masih ada. Saya kenal importirnya, jadi saya bisa ambil. Tapi kalau P-Force 4 yang RXZ sama R-King itu YZ P-Force-nya YZ, saya impor sendiri gitu. Cepet laku. Orang pasarannya 700, saya jual di bawah itu. Karena saya nggak lihat pasaran ya, saya cuma beli berapa, tambahin berapa persen, udah simple itu sih. Bodoh amat ada yang lebih murah lebih mahal. Ini saya lagi disuruh bikin motor 40 DK nih. Apa 2T? Iya, Ninja R. Motornya udah 5 tahun nggak nyala. Dikirim dari Bandung. Udah nyampe ke si bengkel Gaweng MJ Stone. Saya suruh copotin dulu semua, ntar body semua, lumasin lagi. Karena kan motor kalau udah lama, swing arm, shock depan pasti ada masalah itu, kaku. Copotin semua, selesai. Kaki-kaki semua set, pasang, selesai. Bawa ke sini, dyno, belah mesin, korek, rayon, dyno lagi, selesai. Orangnya bingung, saya nanya lebar badan berapa gitu. Karena kan nentuin posisi stang. Tinggi badan berapa? Iya, berat badan buat shock. Posisi duduk nentuin shock. Panjang kaki nentuin, semua nentuin. Nyaman apa enggak sih? Bukan kenceng apa enggak, nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman pasti nggak akan kenceng. Ujung-ujung itu malas dibawa kenceng juga, nggak nyaman. Jadi nggak pede. Jadi Om Ade sudah ada. Anggap aja sudah ada. Tinggal PM. Harga naik turun. Dan orang berharap turun. PE sih naik terus ya. Dari yang tanda kutip ori Thailand itu, dari 600.000 1,2 saya lihat di Bukalapak. Katanya itu tuh yang ketrikan katanya kan. Ini juga ketrikan ini. Jadi saya kenal orang yang saya rasa sebenarnya dia berpendidikan bagus ya. Kritis gitu, orang kritis berpendidikan bagus. Dia tetap mau yang ketrikan ini. Oh itu ori mas. Mas mohon maaf, saya pernah sampai saya ngomong gini, mas. Dia nggak manggil saya kok, manggil mas, nggak masalah. Jadi saya nggak pernah mengkritik kepintaran Anda di bidang Anda, karena itu bukan bidang saya. Let's say kepintaran dia di bidang keran gitu ya, gitu. Wah mas Roni nggak tahu ini ori. Wah buset. Mas saya bisa loh jual
untungnya lebih banyak. Saya sih mau jujur, ya terserah Mas mau beli tempat lain, beli tempat lain. Kekuatan sugesti dan opini membuat Anda jadi goblok. Kan lagi ada kerjaan apa kok motor? Bukan orang Tanah Abang, mungkin bos Tanah Abang kali ya. Lagi Supra. Bikin Supra yang nyaman gitu. Bukan motor kencang, udah kencang sampai getar. Jadi shocknya saya benerin. Udah. Terus naik spek, Ryan selesai lepas, setting udah ketemu, shocknya getar. Saya bilang, ini shock kayaknya lu mesti benerin deh. Bro, kan gue udah benerin waktu itu. Oh iya, berarti power motornya kegedean. Terus dia pasang disk besar sama Master M R25. Saya saranin itu karena waktu itu dia mau beli Master M apa gitu ya. Saya bilang kayaknya nggak perlu deh. Ini motor lo paling powernya sekarang gitu ya. Itu kan Supra Fit dia. Paling cuma 6 dk kan aslinya. Paling saya bilang paling kayak R15. Itu powernya 12 dk, 15 dk gitu. Ya lu pakai R25 yang 26 dk on dyno, Master M-nya ya cukup dong gitu kan. Nggak usah lu beli branded dan lu maunya semua original. Jadi dia bikin Supra itu paling mahal di karburator. Pakai apa itu? RX TS apa gitu. Jadi dia maunya PNP, pakai box standar dan karbu ori. Itu karbu orinya tuh waktu itu pasaran 1,2, saya beli 1 juta. Saya beli 930, saya jual 1 juta. Mahal di situ. Isi DI BRT berapa sih? 500.000 kan? Gitu. Terus block bore up MP nggak salah mereknya gitu. Itu kalau saya beli 4,5, jual 5,5, tapi udah saya bubutin. Jadi bloknya saya bubut lagi supaya jadi kalau beli blok boringan racing, blok bore up, ininya kadang-kadang nggak terlalu rapih. Nah ini mesti kayak di Kang Suryana tuh, ngerti itu. Ini masih agak kasar sebenarnya. Nanti dimakan ring. Nah ini di bubut sekali jalan, seret gitu. Jadi buang itunya, kotorannya, dan nggak terlalu rapet jadinya. Jadi nggak perlu rayon. Gitu. Jadi sangat salah kalau beli blok rapet. Waduh itu sih, mohon maaf ya. Aduh itu sih geblok itu. Ngerayan 300 kilo sih emang nggak capek. Lu salah ngerayan rusak blok lu, baret halus. Gitu. Jadi udah gitu. Apa lagi ya? Udah sih itu doang. Karbu, CDI, Coil udah parah, jadi saya ganti coil saya. Udah itu. Dia habis jasa waktu itu berapa ya? Jasa 700 misalnya. Jasa 700. Dia juga ada PR kayak kaki-kaki, pijakan rem, macam-macam gitu ya. Terus ganti seal clamp, ganti apa? 3,5 juta. Saya bilang, bro, lu yakin? Dulu gue punya customer MX, motornya sih 5 juta. Abis di gue ceban loh. Ya karena maunya dia kan begini gitu. Itu ya selera orang. Satu Supra, motor Mikael belum kelar. Karena ya saya nggak mau cerita lantar bukan Mikael ya. Nggak enak lah pokoknya udah lagi dikerjain motor Mikael. Ada motor lagi saya nggak bisa sebut namanya karena ini nanti jadi ribut sama orang bengkel-bengkel lain kan, pindah-pindah deh. 3 jadi Supra, Ninja R, RR, Ninja R dari Bandung. Si Renald mau pasang kabel body, nyeting dia mau pasang apa gitu, saya lupa. 5. Ada satu lagi orang Bandung katanya mau ngirim motor, cuma nggak jadi, nggak tahu. Sekarang sih lagi 5 motor. Untuk orang yang nggak punya bengkel punya ngurusin 5 motor sih hebat juga ya. Bukannya sombong ngomong kenyataan. Iya 5. Kayaknya ada yang mau naruh motor lagi deh. Ada sih orang Cikarang nanya sama orang,
orang Jawa Timur, cuma dari bulan Januari belum realisasi. Tapi ya yang penting saya udah kasih tahu yang benar sih. Jadi dia mau ke bengkel manapun, at least saya udah kasih tahu yang benar gitu. Kayak ada customer nggak cocok sama settingan saya gitu kan, tapi setidaknya saya kasih tahu itu shock kiri depan lu mati, lu mesti ganti, itu yang paling wajib. Motor pelan berbet tuh nggak masalah, tapi kalau shock kiri, shock mati salah satu, lu ngerem, lu bisa turunin kan harusnya begini nih, jadi kayak tek gitu, bisa kebanting. Jadi lebih ke kiri ya, kebanting pas ngerem mendadak kebanting, jadi ya berbahaya. Terserah lu mau benerin di mana, kiri depan lu fix mati. Saya nyobain cuma 100 meter bolak-balik, kan ada posisi tidur tuh, ngerem, buri. Terus setting karbu, mekanik nyobain, saya nggak kasih tahu kan. Wah gila kok, parah lu. Oh gue udah bawa 80 ngerem, buset. Sampai nabrak angkot. Gimana? Iya, shocknya mati, kiri ya? Iya. Ya udah ganti aja ntar, saya bilangin. Bengkel mah cocok-cocokan tuh. Lebih enak sih ya, bisa bongkar sendiri. Lebih puas. Itu kalau sama itu kan mau tanya pelek tuh. Kalau pelek itu kan ya apa? Yang aku lihat gitu ya. Kalau Ninja itu kan RCB ya, gitu RCB. Itu RCB ada ya, kalau Ninja maksimal 300 ya. Dia dimensi. Iya. Nah, kalau pakai R15 kan ada 350 tuh. Ngerubahnya sih nggak terlalu mahal. Tapi ya karena gini, beli Napgear itu nggak mahal punya R15. Yamaha murah. Disk juga nggak terlalu mahal, murah semua. Concern terbesar adalah Ninja R itu. Oke. Kita bikin video berikutnya. Sekarang kita upload dulu yang ini ya. Part 2. Sabar ya kawan-kawan semua.